Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan murojaah yaitu surat Al-Mulk atau sering juga disebut sebagai surat Tabarok. Surat Al-Mulk ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah itu berhijrah ke Madinah. Surat Al-Mulk diturunkan setelah surat At-Tur, kemudian nama Al-Mulk itu diambilkan dari ayat yang pertama, artinya adalah kekuasaan ataupun kerajaan. Kemudian nama lain dari surat Al-Mulk adalah Tabarok, artinya yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita murojaah, mari kita pelajari dahulu ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Mulk ini. Yang pertama yaitu siapa yang membaca atau merutinkan, bahkan mungkin menghafalkan surat Al-Mulk, itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang senang membaca atau bahkan menghafalkan surat Al-Mulk itu akan menaikkan derajatnya, akan menaikkan derajat. Jadi surat Al-Mulk itu akan menaikkan derajat seseorang. Kemudian yang ketiga, maka orang yang suka membaca surat Al-Mulk itu akan disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Kita tahu dalam salah satu hadis disebutkan bahwa setiap orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu akan diberikan pahala 10. Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf. Jadi kita hanya membaca Alif Lam Mim saja kita akan mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan, yaitu 3 kali 10. Nah, kalau kita membaca Al-Mulk ini tentu akan berlipat-lipat. Kemudian manfaat lagi dari surat Al-Mulk yaitu akan menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian yang ke-6, kalau tidak salah yang ke-6, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Kemudian yang ke-7, menyelamatkan diri dari azab kubur. Yang ke-8, menjadikan seseorang muslim itu lebih tawakal kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat rahimani dan rahimakumullah, kita perlu juga memahami makna dari surat Al-Mulk ini sehingga kita bisa menjadikan paham terhadap isi surat Al-Mulk dan harapannya nanti insyaallah akan menjadi lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9, manfaat atau keutamaan dari surat Al-Mulk adalah membahagiakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ada 9 keutamaan atau keistimewaan bagi kita apabila kita itu mau membaca, merutinkan, apalagi menghafalkan surat Al-Mulk. Nah, saya ulangi secara ringkas untuk mengingatkan kembali 9 manfaat atau khasiat keutamaan dari surat Al-Mulk. Yang pertama yaitu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, menaikkan derajatnya seseorang yang sering membaca surat Al-Mulk ini. Kemudian yang ketiga,
disayangi oleh Rasulullah. Yang keempat, akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari maksiat. Yang keenam, mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Kemudian nomor 7, menyelamatkan diri dari azab kubur. Yang kedelapan, menjadikan seorang muslim itu lebih tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kapan waktunya membaca surat Al-Mulk ini? Tentunya secara umum kita bebas membaca surat Al-Mulk dan juga surat-surat yang lain, tetapi yang lebih utama itu dilazimkan atau dirutinkan, ya, yaitu membaca surat Al-Mulk ini ketika malam hari, yaitu ketika mau tidur. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimahullah, 9 khasiat, 9 manfaat atau keutamaan dari surat Al-Mulk. Mari kita sekarang murojaah surat Al-Mulk. Mohon untuk sahabat-sahabat nanti kalau menemukan kekurangan dalam saya membaca atau murojaah ini, diberikan komentar di kolom komentar ya. Dan harapannya mari kita senantiasa melazimkan diri kita sendiri untuk selalu membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبذن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Demikian tadi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, murojaah surat Al-Mulk. Tadi sempat lupa, terlupakan atau dilupakan ya. Sering kita ketika belajar menghafal Al-Quran ada saat-saat blank, saat-saat hilang. Tetapi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, janganlah keadaan ini membuat kita berputus asa dan berhenti membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun juga baik bacaannya itu lancar, benar, ataupun masih terbata-bata dan banyak salahnya, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah bahwa bagi siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tartil, merdu dan sebagainya, itu kedudukannya seperti para malaikat yang mulia. Sedangkan bagi kita yang masih terbata-bata, masih banyak salahnya, itu pahalanya 2. Masya Allah, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, saya senantiasa mengajak mari kita kita ajakkan, kita cari waktu, kita jadwalkan secara pasti setiap saat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin waktu yang baik atau bagi sahabat-sahabat mungkin malam, bukan malam ya malam boleh ya. Maksud saya pada maghrib, pada subuh,
atau waktu-waktu yang lain. Tapi setidaknya mari jangan sampai sehari semalam tidak membaca Al-Quran. Dan khususnya yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk. Mari kita lazimkan, dan alangkah indahnya apabila kita hafalkan dan kita baca setidak-tidaknya menjelang tidur atau sebelum kita tidur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beramal, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidak ada amal yang berat, tidak ada amal yang ringan. Semua amal itu menjadi ringan ketika kita ditolong oleh Allah, dan menjadi berat ketika hawa nafsu kita lebih menguasai diri kita. Semoga yang saya sampaikan ini menginspirasi kepada sahabat-sahabatku rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa membaca Al-Quran, dan syukur-syukur meskipun sudah usia lumayan tidak muda lagi untuk senantiasa terpacu untuk menghafal Al-Quran. Setidak-tidaknya niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghafal Al-Quran. Semoga apa yang saya baca tadi kalau benar itu dicatat pahalanya oleh Allah, dan apabila salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video yang akan datang.